Bang, Ya, Wak Ana sama Wak Onga mau beli tanah loh bang. tanah siapa yang mau dibeli orang itu, Dek? Itu tanah yang bekas tanah kebun-kebun tebu sama kebun-kebun sawit. Nah, kita negara apa, Dek? Tahu pula adil lah bang. Terus kalau tanah garapan yang mau dibeli, kenapa rupanya bang? Ya kan status tanahnya belum jelas, Dek. Sayang uangnya nanti kalau dibelinya tanah garapan. Beda rupanya bang, status tanah garapan sama status tanah hak milik HGU, HGB gitu bang. Jadi, Dek, biar Abang luruskan sedikit dulu ya. Biar Adek, Wa Ana, Wa Ongah maupun rekan-rekan yang sedang menonton video ini tidak salah paham. Bahwa sesungguhnya istilah tanah garapan tidak pernah dikenal di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UPA. Begitu juga di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Satu pasal pun tidak ditemukan di sana yang mengatur atau mendefinisikan tentang tanah garapan. Istilah tanah garapan muncul setelah surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang kewenangan pelaksanaan di bidang pertanahan oleh pemerintah kabupaten dan kota menguraikan bahwa tanah garapan adalah suatu bidang tanah baik yang sudah dilekati hak ataupun belum dilekati hak yang dikerjakan oleh pihak lain baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan, begitu pula dengan jangka waktu maupun tanpa jangka waktu. Jadi artinya kalau Wa Onah dan Wa Ana membeli tanah garapan, status haknya perlu dipertanyakan. Kenapa? Bahwa melihat definisi dari surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tadi, ternyata tanah garapan itu adalah tanah pihak lain yang digarap atau dikelola atau dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain lagi. Jadi si pengelola, penggarap dan pemanfaatan tanah tadi itu bukan oleh si pemilik. Makanya ini yang perlu diantisipasi, apakah Wa Ana atau Wa Onga itu membeli tanah yang statusnya tanah garapan atau bukan. Jadi kalau adik tanyakan apa bedanya status hak tanah garapan dengan HGB, hak milik, hak guna usaha sebagaimana diatur di UPA, ini jelas tampak perbedaannya bahwa Undang-Undang Pokok Agraria, PP 24 dan seterusnya terkait dengan status tanah garapan ini tidak diatur dan status hak tanahnya itu berbeda dengan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan seterusnya yang memang sudah nyata dan terang itu diatur dan disebutkan baik di dalam Undang-Undang Pokok Agraria maupun di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 dan beberapa peraturan pertanahan lain yang berlaku di Indonesia. Tanah garapan itu contohnya seperti apa bang? Jadi sebenarnya ada banyak contoh-contoh tanah garapan ini. Apalagi untuk daerah-daerah yang mayoritas banyak tanahnya digunakan oleh perusahaan perkebunan. Contohnya misalkan di wilayah Sumatera Utara banyak tanah-tanah bekas perkebunan atau tanah-tanah yang dahulunya adalah wilayah dari hak guna usaha yang tidak diperpanjang lagi atau habis masa berlakunya yang kemudian hapus status hak guna usahanya, kemudian dikuasai oleh kelompok-kelompok tani yang kemudian diberdayakan, dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan pertanian. Inilah situasi di mana para penggarap tadi itu disebut sedang menguasai atau mengolah tanah garapan yang status tanahnya merupakan tanah bekas hak guna usaha. Contoh lain misalkan, si A memiliki tanah pertanian, kemudian si A menyuruh atau memberikan izin kepada si B untuk kemudian si B mengolah, mengelola, mengusahakan dan mengambil hasil tanah pertanian milik si A. Maka kondisi demikian juga bisa diambil sebagai contoh bahwa si B sedang menguasai tanah garapan yang status haknya adalah milik si A. Di daerah yang tanahnya mayoritas perkebunan, ini cenderung muncul konflik sengketa tanah garapan. Kenapa? Seperti tadi abang bilang, ada status tanah yang sebelumnya sudah dilekati oleh hak guna usaha. Kemudian hak guna usaha ini berakhir dan pemerintah melalui BPN tidak memperpanjang hak guna usaha tersebut. Lalu bagian-bagian bidang tanah X hak guna usaha tadi ini dikuasai oleh sekelompok orang, sekelompok tani dan seterusnya yang menyatakan bahwa
tanah tersebut adalah tanah garapan yang dikelola, dikuasai dan diusahakan oleh kelompok tani. Terus status hak tanah garapan itu gimana aturannya Bang? Ya, seperti yang Abang sebutkan tadi, bahwa di surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2003 itu sudah mengatur bagaimana kemudian mekanisme dan prosedur pemerintah daerah, kabupaten, kota memiliki kewenangan terhadap pertanahan, termasuk problematika terkait dengan tanah garapan ini. Jadi kembali lagi, status hak tanah garapan adalah tanah yang dikuasai oleh orang lain, sedangkan status hak atas tanahnya dipegang orang lain lagi. Jadi kalau gitu ceritanya Bang, tanah garapan itu bisa diurus sertifikat haknya ke BPN? Itu deh. Abang dalami dulu materinya ya. Nanti abang bahas di video abang selanjutnya. Sekarang abang sholat dulu ya. Untuk Waana, Waonga dan rekan-rekan yang lain yang ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan adik abang tadi itu, jangan kemana-mana, tetap setia di channel abang. Dan untuk baru yang mampir di channel ini, jangan lupa subscribe, aktifkan tanda loncengnya agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi di video-video terbaru saya lainnya.